Eh, Kalau karir di swasta dimulai sejak selesai kuliah di kampus UIN pada jurusan komunikasi di Fakultas Dakwah. Saya langsung bergabung di media cetak terbitan Pembaru untuk wilayah Riau. Hampir lama di sana sekitar 5 tahun. Dan terakhir bikin beberapa media online yang banyak diminati oleh para dunia usaha untuk mempromosi usaha mereka. Setelah di dunia masa, di wartawan, saya pada tahun 2009 terakhir ikut mendaftar sebagai pegawai negeri sipil perdana di Kabupaten Gunung Meranti, karena waktu itu Gunung Meranti dimekarkan dari Bengkalis. Untuk pegawai pertamanya, angkatan pertamanya saya dan kawan lain, alhamdulillah lulus di penempatannya di Humas Pemkab Kabupaten Meranti. Di Kabupaten Meranti sendiri, alhamdulillah hampir 3,5 tahun, 4 tahun saya di Humas. Setelah itu saya ditugaskan lagi di kantor camat beberapa bulan, kembali lagi ke Humas. Setelah itu di kantor Bapeda. Selesai Bapeda, saya ditarik lagi dan ditugaskan lagi ke Dinas Sosial beberapa tahun. Setelah itu saya ditugas kembali ke Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti, hampir 4 tahun dengan lika-liku pekerjaan serta jabatan. Terakhir 2022 kemarin, 2022 saya pindah ke Dinas Perhubungan Provinsi untuk mencoba berkarir atau meniti karir di Provinsi Riau. Berarti banyak jenjang karir abang yang udah tekuni ya? Sampai hari ini untuk jenjang karir hampir semua sektor pekerjaan dinas yang telah saya masuki dan saya kerjakan sesuai dengan tupoksi di dinas-dinas tersebut, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Kalau karir saat sekarang ini, kita di pemerintah itu sesuai dengan SK penempatan kita di mana. Kalau untuk sekarang ini saya di Dinas Perhubungan Provinsi Riau, karir saya fokus ke Dinas Perhubungan sendiri. Tapi kalau nanti Pak Gubernur Riau minta ke dinas lain, saya siap. Karena kita sebagai ASN siap ditempatkan di mana saja. Tambah lagi kita sebagai ASN harus mengikuti perkembangan peraturan-peraturan kebijakan, karena setiap tahun itu akan pasti berubah. Walaupun kita tetap di Dinas Perhubungan, pasti kebijakan atau peraturan itu sendiri ke depan pasti akan berubah. Kalau di komunikasi sekarang ini ya Bang, selain diminta juga untuk menulis, kadang kawan juga kalau pas lagi ke Meranti diminta juga menjadi koresponden di sana untuk melaporkan kegiatan-kegiatan. Untuk saya sekarang ini lebih aktif di media sosial dan ada juga konten di YouTube. Alhamdulillah sampai hari ini hampir lebih kurang belum sampai 1 tahun udah mencapai 800 subscribe. Mudah-mudahan kedepannya bisa cepat naik subscribe. Kalau karir abang yang pencapaian terbesar menjadi SK definitifnya Sekretaris Dinas Perhubungan, tapi pernah juga menjabat PLT Kepala Dinas Perhubungan hanya sebentar. Itu.
Kalau karir itu ditentukan oleh kepala daerah, oleh bupati atau gubernur. Bisa kita minta berharap harus di situ. Kalau untuk konsisten, kita di mana saja kita ditempatkan, kita siap menjalankan tugas sesuai dengan SOP di dinas atau OPD tersebut. Kalau di perhubungan, kalau sosial, kalau di Bapeda. Kita tidak memilih karir, karena karir dan jabatan itu diberikan oleh pimpinan. Jadi kalau kita masih tetap di perhubungan, perhubungan. Kalau kita dipindah ke OPD lain, pasti kita karir di situ. Kalau untuk pekerjaan di ASN itu jam pekerjaannya sesuai. Istilahnya dari pukul 7.30 sampai sore jam 4 itu jam efektifnya. Kalau jam di luar itu kita siap melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan. Karena suatu pekerjaan itu butuh pengetahuan, paling tidak kita harus belajar kembali. Karena setiap kebijakan setiap tahun, karena setiap tahun itu 2 kali ada perubahan, itu yang perlu kita pelajari. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun pertanggungjawaban kita itu selain pada ke pemerintah sendiri dalam hal penggunaan anggaran dan kepada masyarakat yang memanfaatkan anggaran. Kalau tantangan di Lisuk itu bukan hanya di Lisuk, semua tempat saya ditempatkan itu memang banyak tantangan dan halangan. Tantangannya bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas. Kalau tugas itu sifatnya ada mata anggaran, harus ada hasilnya. Hasil itu berbentuk pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. Kalau tantangannya lain, apa yang kita bikin itu belum tahu masyarakat itu bisa menerima apa yang hasil kita bangun. Karena setiap pembangunan itu tidak semuanya disukai oleh masyarakat, tetapi pembangunan itu sifatnya lebih umum. Yang mayoritas disukai oleh masyarakat. Di antara 100% itu paling tidak di atas 80% masyarakat setuju. Yang 20% tidak setuju. Cuma persoalannya yang 20% itu yang buka koar, yang 80% ini tidak gitu. Karena sering buka koar, maka dianggap semua masyarakat tidak setuju. Itu. Jadi saya pikir kita bisa mengkomunikasikan ke masyarakat atau stakeholder terhadap apa yang kita hasil bangunkan itu, tujuan dan manfaat ke depan sudah apa. Yang penting pada dasarnya kalau saya prinsip komunikasi. Apa yang kita lakukan itu kita komunikasikan. Kalau memang apa yang kita lakukan itu ada kesalahan, kita harus meminimkan kesalahan kita itu. Dari kesalahan besar tidak kita minimkan menjadi kecil. Tidak kesalahan besar itu bisa kita kurangi. Itu salah satu langkah yang kita harus lakukan. Kalau visi misi kita itu memang target akhirnya itu ada, cuma kita tak bisa menyampaikan itu secara vulgar, hanya kita sendiri tahu. Tapi kalau untuk visi karir dan jabatan itu tergantung ke pimpinan, yaitu bupati ataupun gubernur di mana kita ditempatkan. Tapi kalau niat memang ada dasarnya, kita berusaha yang terbaik. Bagaimanapun itu nanti selain pada rezeki kita di situ, yang penting kita berusaha untuk yang terbaik lah. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan kita yang baik dan bisa dinikmati hasil pekerjaan kita itu oleh masyarakat luas.